أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ifatul Malihah, terima kasih banyak. Masya Allah, mudah-mudahan jadi barokah buat kita semuanya. Dan kita akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini, waspada hilang akal, bersama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Bang jadi Ali. kalau misalnya kalimatnya waspada hilang akal, artinya yang namanya akli kita ini sewaktu-waktu bisa hilang. Nah, mohon ilmunya nih Ustadz, kira-kira kapan saja atau momen apa saja yang kira-kira bisa membuat akli kita atau pikiran kita hilang? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akal adalah salah satu pemberian yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal dan nafsu. Allah menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat akal tetapi tidak diberikan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama iblis. Allah berikan kepada iblis nafsu dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan. Allah berikan kepada hewan itu akal tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Sebagian dikatakan ulama hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nafsu dan akal, tetapi sebagian ulama mengatakan hanya diberikan nafsu saja. Oleh sebab itu kita bersyukur menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang Allah berikan akal dan nafsu. Sehingga ketika manusia dia mampu mengendalikan daripada nafsunya dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika manusia tidak mampu mengendalikan akalnya sehingga lebih mengikuti nafsunya, maka dia bisa lebih hina daripada binatang, waliyadzubillah. Lalu kemudian akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dari definisi akal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal adalah salah satu kenikmatan yang terbesar. Sehingga ibadah sholat saja Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah dari sholat seseorang yang diterima oleh Allah, yang pada saat itu dia ingat dengan akalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bagian-bagian di dalam sholatnya yang dia lupa dari mengingat Allah dengan akalnya, maka itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akal adalah sifat atau tabiat yang mana sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan dengan panca indera yang 5 untuk memahami dan mengetahui sesuatu perangai atau sesuatu hal. Dan Allah ciptakan akal ada fungsinya. Di antara fungsi akal yang pertama adalah untuk mempelajari ilmu syariat. Allah katakan dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal? Sungguh akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tujuan agar manusia mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsinya akal adalah mempelajari ilmu syariat. Jadi kita tahu yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini baik, yang ini tidak baik. Ini fungsi daripada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, fungsi daripada akal adalah untuk memahami kebenaran. Ketika seseorang sudah tahu yang ini halal, yang ini haram, yang ini baik, yang ini tidak baik, maka akal itu harus bisa memahami kebenaran yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Sesungguhnya engkau mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, tetapi engkau lupa terhadap dirimu sendiri padahal engkau baca Al-Quran, kitabnya Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal yang Allah berikan setelah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dia punya fungsi untuk memahami kebenaran itu. Agar dia faham, sehingga setelah dia faham dia bisa mengikuti apa yang sudah dia pahami. Dan bisa menjauhkan diri dari segala hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Lalu kemudian akal juga punya fungsi untuk memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada 750 ayat kauniyah yang menceritakan tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Coba kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis tidak pakai tiang. Pernah gak satu ketika Bang Ali keluar ya dari rumah melihat ke atas langit lalu buru-buru balik lagi ke dalam rumah? Ketika ditanya, "Kenapa Bang Ali?" "Takut ketiban langit." Pernah gak? Gak pernah. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menciptakan langitnya Allah 7 lapis yang begitu dahsyat dan besarnya, yang begitu menjulang tingginya tanpa ada yang namanya pondasi. Tanpa ada yang namanya bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ maka kita akan memahami. Maka itulah fungsinya akal untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fungsi akal juga adalah menjadi beban taklif di dalam urusan ibadah. Karena di antara salah satu syaratnya ibadah harus berakal. Ketika dia tidak berakal maka memungkinkan dia hanya boleh mengerjakan ibadah tetapi tidak ditaklifkan, tidak diwajibkan beban syariat kepada orang tersebut. Contoh seperti di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalasin.
Sesungguhnya kewajiban di dalam ibadah pena itu diangkat kata Rasulullah dari 3 golongan. Yang pertama an-naim hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika ada orang tidur maka dia nggak wajib ibadah. Tetapi ketika dia dibangunkan maka dia wajib ibadah. Karena dia lagi tidur. Ya, maka ketika dia dibangunkan lalu dia bangun maka dia sudah wajib untuk melaksanakan ibadah. Makanya di dalam fikih ada penjelasan di antara perkara yang menyebabkan uzur sholat salah satunya adalah an-naum tidur. Tetapi ada penjelasan panjang di situ tidur seperti apa. Ya. Lalu kemudian yang kedua wasobi hatta balago, anak kecil sampai dia masuk usia balik. Maka ketika dia masih kecil belum masuk usia balik maka dia belum masuk kepada taklif beban syariat. Yang ketiga wal majnun hatta ya'kila, dalam riwayat hatta afaqo, orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Makanya ada orang gila jangan disuruh ibadah. Ada orang gila jangan disuruh ibadah karena memang dia nggak wajib untuk melaksanakannya. Jangan ada orang gila, lu kenapa kagak sholat? Berarti lu yang gila, orang gila dia disuruh sholat. Ya. Iya, Tapi banyak di zaman sekarang orang yang pura-pura gila. Banyak di zaman sekarang orang yang pura-pura gila. Belaga gila. Belaga gila. Padahal dia tahu kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau menjalankannya, dia belaga gila, pura-pura gila. Dan banyak orang yang memang akalnya sehat tetapi melakukan hal-hal yang gila. Untuk tujuan-tujuan dunia wal iyadzubillah. Jadi hati-hati, gunakan fungsi akal sebaik-baiknya. Dan yang kelima, fungsi akal adalah menjadi pengendali bagi orang mukmin. Kata Rasulullah, al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang berakal itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Ya, dan beramal untuk bekal dia menuju akhirat. Wal jahil, sedangkan orang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan dia berangan-angan terus. Makanya remnya itu adalah akal. Bagi orang mukmin pengendali utama. Ketika sudah tahu maka dia akan apa? Akan menjalankan apa yang dia tahu. Ketika dia tahu ini tidak baik maka tidak dia kerjakan. Bahkan kata ulama fungsi akal juga sebagai rem pencegah. Kenapa? Karena orang yang berakal itu bukan orang yang tahu kebaikan dan keburukan saja. Tetapi orang berakal itu adalah orang yang tahu kebaikan lalu dia ikuti dan dia tahu keburukan lalu dia tinggalkan. Nah sekarang penyebab daripada orang hilang akal itu apa? Penyebab terbesar orang hilang akal adalah tidak menggunakan fungsi akal sebaiknya. Ini yang mesti digarisbawahi. Kita kan kadang bertanya kenapa sih orang bisa hilang akal? Karena dia nggak menggunakan fungsi akal yang Allah berikan dengan sebenarnya. Karena fungsinya akal buat ibadah. Fungsinya akal buat kebaikan. Kalau dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ambil nikmat tersebut. Allah ambil akalnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan di antaranya juga kata ulama tidur ba'da asar. Itu dia tuh. Yurisul junun, keseringan tidur ba'da asar itu bisa menyebabkan penyakit gila. Gila ya. Sama kelamaan jomblo juga bisa bikin gila Bang Ali. Iya, benar. Ya Kata Imam Allah. Juwaini Asy-Syafi'i, an-nikah min sababi zawalil junun kama anal gurba min sababil junun. Menikah salah satu penyebab penyembuh daripada penyakit gila. Sebagaimana orang kelamaan jomblo yang tadinya sehat bisa jadi gila. Kelamaan halu Iya, jadinya. begitu. Ya. Baik Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Jadi kalau nggak mau gila perbanyak ibadah, gunakan untuk ibadah. Maka kita tidak akan terkena penyakit gila ya Masya Allah ya. Dan baik kita akan masuk ke dalam pertanyaan kita nih. Guruku mohon izin Ali bacain dulu. Ini dari @wiradinata. Terima kasih ya udah ngirimin pertanyaan kepada kita. Apa yang harus dilakukan keluarga ketika ada salah satu keluarganya mengalami gangguan jiwa? Ketika ada keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa, maka hal yang pertama jangan kita jauhin. Jangan kita jauhin, tetapi bagaimana caranya kita untuk berusaha menyembuhkan penyakit gilanya. Karena penyakit gila itu adalah penyakit ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kesembuhannya. Ya. Ada obatnya. Di beberapa tempat saya perhatikan ada tempat-tempat penampungan orang gila. Ada pondok pesantren, ada yayasan sosial dan lain sebagainya. Ketika mereka berusaha untuk diterapi dengan didekatkan kepada nilai-nilai agama, lalu kemudian diajak untuk ibadah, maka insya Allah lambat laun akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sangat harus diperhatikan oleh keluarga, ya, datang kepada
dokter, lalu kemudian bagaimana terapinya dan juga secara agamanya diberikan pemahaman-pemahaman rohani sehingga dia akan semakin bisa kembali ya akalnya menjadi sehat lagi. Maka ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh keluarga ketika ada keluarganya yang terkena penyakit gila. Bukan malah diasingkan atau mungkin dipasung dan lain sebagainya. Tidak, karena kita punya kewajiban antar sesama saudara yang satu dengan yang lainnya untuk saling memperhatikan dan saling menolong ketika mereka mendapatkan kesulitan. Masya Allah ya, semoga Allah jaga akli kita, pikiran kita dari gangguan jiwa ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah nih sesaat lagi bakalan tambah seru nih. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang PSBB, tapi artinya perbanyak sholawat biar bermanfaat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.